Waktu berlalu begitu saja, pada akhirnya Akram harus pergi ke markasnya untuk mengurus beberapa hal. Mereka baru saja menyelesaikan misi, ada beberapa hal yang harus didiskusikan, Akram juga harus mengurus para pemegang saham yang mendukung Paman Faya sesegera mungkin. Karena jika tidak diberantas sekarang, maka orang-orang itu mungkin akan merencanakan sesuatu yang buruk dan merepotkan nantinya. Hari ini nampaknya sangat indah dan tenang, kenapa aku senang sekali. Akram tersenyum riang, dia melihat segalanya menjadi begitu indah, dia di dalam mobil sekarang di mana dia dalam perjalanan menuju markas. Aku tidak menyangka akan ada hari di mana segalanya nampak sangat indah, ujar Akram, masih dengan senyum di wajahnya. Padahal hari ini sangat panas dan udaranya kering, sangat tidak menyenangkan, bisa-bisanya bos merasa hari ini indah. Sungguh orang yang jatuh cinta memang berbeda. Pikir anak buahnya yang sedang mengemudi sembari mengintip dari kaca mobil. Di mana dia sudah terbiasa melihat perubahan sikap bosnya, yang di saat Edelweiss berada di sisi bosnya maka terkadang bosnya ini akan terlihat sangat senang atau sangat marah. Akram memang sangat senang sekali hari ini, dia bisa memakan sup tahu dalam jumlah yang banyak, dia juga membawa bekal di tangannya, dia akan pulang larut malam ini, jadi dia memutuskan membawa bekal saja. Untuk pertama kali di dalam hidupnya dia membawa bekal dan begitu bangga menggenggamnya. Di saat yang sama di markas Akram Granddawn, Martinez masih saja berteriak, tubuhnya sudah sangat lemah, bukan saja karena bekas tembakan Akram tadi malam, namun dia saat ini sedang menerima siksaan yang begitu hebat dari anak buah Akram itu. Tolong jangan habisi nyawa saya. Memangnya saya salah apa? Seru Martinez dengan suara lemah. Aku tidak mengenal kalian. Tambahnya, masih berusaha memohon. Aku hanya suruhan lelaki itu, aku tidak melakukan kesalahan apapun, lanjut Martinez, suaranya semakin melemah. Tidak ingat. Memang orang yang begitu jahat tidak akan ingat kepada siapa saja ia berbuat jahat. Balas salah satu anak buah Akram dengan nada penuh amarah. Kehidupan kami berempat memang sangat menyedihkan dahulu, kami tidak memiliki orang tua dan hidup di jalanan, tetapi semuanya masih bisa kami atasi, lanjutnya, mengenang masa lalu yang pahit. Walau masih sangat kecil, kami bekerja untuk bisa makan, sampai pada akhirnya kau tiba-tiba saja datang, mengatakan akan memberikan pekerjaan dan menyekolahkan kami, ujarnya, menatap Martinez dengan penuh kebencian. Sebagai anak kecil tentunya kami sangat naif, dan aku selalu menyalahkan diriku karena akulah yang membawa mereka bertiga, apalagi saat itu Sin masih sangat kecil, kenangnya dengan nada getir. Tetapi setelah kamu terbujuk rayumu, kami merasakan neraka, kau memaksa kami bekerja siang dan malam, menyiksa kami dan memukuli kami jika kami tidak menurutimu. Tuduhnya, suaranya semakin meninggi. Saat itu kau belum bekerja sama dengan Raymond Atlas, saat itu kau menyiksa kami hanya demi kesenanganmu, dan akan menjual kami untuk uang, lanjutnya, mengungkap masa lalu yang kelam. Kau mungkin tidak ingat karena bagimu kami hanyalah anak-anak yang tidak berharga, bukan manusia yang layak diperhitungkan, tapi lihatlah sekarang, siapa yang menang. Serunya dengan penuh kemenangan. Kau meringis kesakitan dan memohon ampun pada nyawamu, apakah kau ingat dulu kau melakukan hal yang sama kepadaku dan yang lain? Tanyanya, menatap tajam ke arah Martinez. Tidak masalah jika kau tidak ingat, karena itu tidak penting, kau akan menderita di sini, sampai kau akan memohon untuk mati. Bisik Drake dengan amarah yang begitu hebat di dalam dirinya. Martinez terdiam, matanya melebar dan sesaat dia mengingat beberapa kejadian, di mana ada 4 orang anak kecil yang dahulunya ia culik untuk mendapatkan uang dalam waktu cepat. Kejadian beberapa puluh tahun lalu, Drake, Amora, Kai dan Sin adalah anak yang tidak memiliki orang tua, entah bagaimana caranya mereka hidup di jalanan dan tidak ada yang peduli sama sekali. Saat itu usia Drake adalah 7 tahun,
di mana Shin adalah yang termuda. Shin masih sangat kecil dan mereka baru bersama selama kurang lebih 1 tahun. Drake bersikap seperti anak pertama untuk ketiga anak kecil itu. Apakah Amora adalah seorang gadis kecil yang sangat pendiam saat itu? Mereka tidur di tempat di mana banyak gelandangan tidur. Mereka akan bekerja menjual koran, membersihkan kaca mobil, menyemir sepatu dan yang lain agar mereka bisa makan setiap harinya. Hidup mereka memang sangat keras, hingga pada suatu ketika, Drake bertemu seorang lelaki yang dia bersihkan kaca mobilnya. "Hei, daripada kau membersihkan mobil dan bekerja serabutan seperti ini, bagaimana jika kau ikut aku? Kau akan kuberikan pekerjaan yang layak di rumahku dan kau bisa sekolah," ujar lelaki itu dengan nada yang terdengar ramah. "Jika setuju, aku akan menjemputmu esok pagi di tempat ini," tambahnya, memberikan harapan palsu. Ucapan itu adalah hal baik pertama kali yang pernah ia terima selama ia hidup di jalanan. Matanya melebar dan jantungnya berdegup sangat kencang. Sebagai anak jalanan tidak jarang banyak orang risih melihat mereka. Mereka dibedakan dan tidak dianggap sebagai manusia. Jadi, saat lelaki itu mengatakan hal itu, hati Drake langsung tergerak dan tersentuh. Dia merasa hidupnya akan berubah sepenuhnya. Dengan perasaan senang dan bersemangat, dia melanjutkan pekerjaannya, yang terkadang tidak memberikan hasil yang bagus, sampai pada malam hari ia pulang. Saat itu Drake sangat menyayangi teman-temannya, di mana dia sudah menganggap mereka semua adiknya. "Drake, apakah kau tidak makan? Kenapa kau kelihatan bahagia sekali?" tanya Shin yang sedang makan. Makanan yang dibelikan Drake tadi menggunakan uang hasil jerih payahnya. Aku sudah makan tadi, makanlah semuanya, aku sama sekali tidak lapar," jawab Drake, berusaha menyembunyikan kelaparannya. Drake yang juga masih kecil, bersikap seperti orang dewasa, padahal sebenarnya dia belum makan dan dia kelaparan, tetapi dia lebih mementingkan ketiga teman yang sudah ia anggap adik kecilnya. Hidup keras menjadi gelandangan membuat mereka sadar betapa beruntungnya memiliki keluarga, karena itulah mereka hidup seperti keluarga sekarang ini, keluarga yang tidak bisa mereka dapatkan. "Maaf ya Drake, kami tidak mendapatkan uang sejak pagi, jadinya kau membelikan kami makan lagi dan lagi." "Maaf ya," sahut Kai dengan mulutnya mengunyah dengan sangat bersemangat. Mereka semua kelaparan, jadi mereka sangat senang ketika Drake membawa mereka makanan. "Hahaha, tidak apa-apa, aku senang kalau adik-adikku makan dengan lahap," balas Drake dengan tawa kecil. "Dengar ya adik-adik, besok kita akan mendapatkan kehidupan yang layak. Ada seorang malaikat yang menawarkan aku pekerjaan. Besok aku akan membawa kalian bersamaku. Aku tidak ingin selamat sendiri," seru Drake dengan mata berbinar-binar, senyuman yang begitu lebar. Walau dia sedang kelaparan, dia sama sekali tidak khawatir. Tubuh kurus dan kotor itu, dia menggenggam tangan Shin dan Kai yang ada di sisinya dan menatap Amora yang terdiam membisu itu dengan tatapan yang penuh harapan. "Kita berempat akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Ketika itu terjadi kita harus tetap bersyukur dan tetap bersaudara seperti ini. Apakah kalian bisa berjanji?" seru Drake dengan bersemangat sekali. Kita akan terus bersama sebagai saudara," seru mereka senang sekali. Malam itu adalah malam paling membahagiakan di hidup mereka. Mendengar itu, Shin, Kai dan Amora bersemangat sekali. Mereka menganggukkan kepalanya dan berjanji malam itu. Mereka tidak pernah tahu, jika keputusan Drake mengikuti lelaki itu adalah gerbang bagi penderitaan yang bahkan orang lain tidak akan bisa bayangkan. Batin mereka terguncang, tubuh kecil mereka kesakitan, mati adalah hadiah bagi mereka saat itu. Entah apa yang terjadi, dan bagaimana mereka akhirnya bertemu dengan Akram yang pada akhirnya secara tidak sengaja menyelamatkan hidup mereka. Flashback kehidupan keempat anggota Akram. Pagi sekali mereka pergi ke tempat yang sudah disetujui sebagai tempat pertemuan.
dengan pakaian lusuh dan keinginan untuk merubah kehidupan Drake membawa adik-adiknya bertemu lelaki itu. Betapa polosnya pemikirannya, di mana dia mengira masih ada orang baik di dunia ini yang mempedulikan mereka yang tidak pernah dihiraukan orang lain. Sin adalah yang paling kecil, dia suka menangis dan mudah takut, dia selalu menggenggam tangan Drake, lalu ketika dia melihat Martinez yang tertawa terbahak-bahak melihat mereka berempat datang, Sin bersembunyi di belakang Drake. "Ada apa ini? Kau membawa teman-temanmu juga?" seru Martinez seolah meledek. Iya tuan, mereka adalah adik-adikku, aku tidak ingin hidup berkecukupan sendirian, aku ingin membawa mereka, jawab Drake dengan mata yang polos, senyuman yang penuh harapan, pakaian lusuh dan penampilan yang menyedihkan, dia sungguh berharap lelaki yang ada di hadapannya ini adalah orang yang baik. Hahaha, sangat bagus, ini artinya akan lebih banyak uang yang akan aku dapatkan. Seru Martinez pelan, dan membawa keempat anak kecil itu ke sebuah tempat, ke kota pinggiran di mana tidak ada hukum yang berlaku. Kota itu sangat megah, tempat orang-orang lakukan perjudian ilegal, tempat prostitusi terbesar dan banyak kejahatan lainnya. Kak, kita ada di mana? Banyak orang yang terlihat menakutkan di sini, bisik Sin yang bersembunyi di belakang Drake. Dia menangis karena takut melihat banyak orang dewasa mabuk di jalanan, bahkan ada yang bertengkar hebat. Kota itu terlihat sangat ricuh dan menakutkan bagi anak-anak seperti mereka. "Hei, apa yang kalian lakukan? Cepat ikut aku!" teriak Martinez, terlihat dia sedang menyapa seorang penjaga tempat perjudian dan mereka melihat ke arah Drake dan yang lain. "Tuan, tempat apa ini? Bukankah Tuan bilang akan memberikan pekerjaan yang layak dan menyekolahkan kami? Kenapa kami dibawa ke?" seru Drake dengan kebingungan. Saat Drake berseru, Martinez yang kesal itu mengambil botol minuman keras yang ada di tangan penjaga tempat perjudian itu dan melemparkannya ke kepala Drake. Terdengar suara yang nyaring dan seketika kepala Drake mengeluarkan darah yang begitu banyak. "Kak!" Sin menangis dengan keras. Kai dan Amora panik dan hendak meraih tangan Drake yang terjatuh oleh lemparan botol keras itu. "Dasar bodoh! Kau percaya padaku, dan sekarang kau membawa 3 adikmu. Dengar ya anak sampah, kau akan bekerja untukku sampai mati, kau tidak akan bisa kabur, jika kau tidak menurut maka aku akan menghabisi adik-adikmu ini di depan matamu, lalu setelah itu aku akan menghabisimu juga. Paham?" Bisik Martinez menyeringai tajam, dia membuat Amora, Kai dan Sin menangis dan menunduk ketakutan. Sedangkan Drake, dia merasa sangat kesakitan, kepalanya sangat sakit namun yang lebih sakit adalah hatinya. "Kenapa?" tanyanya pelan, suaranya penuh keputusasaan. "Kenapa?" ulangnya, masih tak percaya. "Apakah kami bukan manusia sama sepertimu? Kenapa tidak seorang yang mau menolong kami? Apakah karena kami sudah tidak memiliki orang tua? Apa yang harus aku lakukan?" lanjut Drake, hatinya hancur. "Aku membahayakan adik-adikku," serunya dengan nada penuh penyesalan. "Keputusanku yang naif membahayakan mereka, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya pada diri sendiri, sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Saat ia membuka mata, dia terbangun di tempat yang remang-remang, ada seorang yang menangis terisak di sisinya. "Sin!" panggil Drake dengan suara yang lemah, langsung tahu jika Sin lah yang menangis. "Aku takut Kak," bisik Sin yang dimana suaranya gemeteran. Drake membuka matanya dan memerhatikan jika wajah kecil Sin membiru dan masih ada darah yang mengalir di pelipisnya. "Kenapa dengan wajahmu? Di mana Amora dan Kai? Kenapa mereka tidak ada di sini?" seru Drake langsung bangkit, bahkan lukanya tidak diobati dengan benar, kelihatan jika melilit di kepalanya untuk menghentikan pendarahan adalah bekas sobekan baju Kai. Sin yang masih sangat kecil itu gemeteran ketakutan, saat Drake pingsan dia menangis dengan keras dan tendangan langsung mendarat di wajahnya sehingga pipinya berdarah terkena sepatu lelaki itu.
Ketika itu Amora terdiam menangis, sedangkan Kai langsung memasang badan hendak melindungi Shin yang hendak diseret lagi. "Tolong jangan dilanjutkan Tuan, aku akan melakukan segalanya, aku akan menurut, tolong jangan memukul dia lagi, dia bisa mati," pinta Kai menangis dan tangan kecilnya merentang dengan gemetaran. "Cih, benar juga, repot jika dia mati. Cepat bawa mereka dan ikuti aku," perintah Martinez Guard sama sekali tidak kasihan dan tidak peduli. Saat itulah, Amora dan Kai memapah Drake yang sedang pingsan, sedangkan Shin yang ketakutan setengah mati mengikuti mereka dengan sangat gemeteran dan menahan tangisnya. Setelah itu, Martinez memerintah Kai dan Amora langsung bekerja di tempat itu. Ya, itu adalah tempat perjudian miliknya dan penculikan Drake dan yang lain adalah penculikan pertama yang ia lakukan dan membuatnya ketagihan. Drake yang tahu cerita itu langsung menangis dan memeluk Shin yang nampaknya sangat trauma. "Ini salahku, maafkan aku, seandainya aku tidak bodoh dan mempercayainya," sesal Drake, hatinya teriris oleh rasa bersalah. Saat itulah penderitaan mengerikan mereka dimulai, namun membuat mereka berempat malah semakin kuat dan mandiri. Selama 2 tahun, mereka disuruh kerja rodi tanpa istirahat, melayani pelanggan mabuk, terkadang akan ada yang melempar botol minuman pada mereka yang masih kecil, awalnya mereka akan terluka namun lama-kelamaan mereka bisa menghindari pukulan, dan lemparan dari orang-orang dewasa mengerikan itu. Perlahan-lahan Shin juga menjadi tidak cengeng, dia dan kakak-kakaknya menjadi pandai bela diri sejak dini. Hal yang membuat mereka bertahan adalah karena mereka bersama, tidak akan meninggalkan satu sama lain, dan akan bertahan bersama-sama. Kecerdikan dan kepiawaian bertahan hidup anak-anak kecil itu semakin hebat, mereka tidak menjadi lemah dan ketakutan, tetapi mereka mau beradaptasi dengan keadaan agar tetap bertahan hidup. Mungkin karena kehidupan mereka di jalanan juga sangat keras, jadi membuat keempat anak kecil itu tidak pantang menyerah. Sampai suatu saat, "Aku akan pergi esok hari ke kota, di sana ada lelang sekaligus pertemuan orang-orang kaya, aku ingin bertemu dengan seorang yang penting untuk melakukan sesuatu yang penting," ujar Martinez kepada anak buahnya. "Kau jaga tempat ini dan anak-anak itu, mereka berempat mungkin akan menjadi anak pertama yang akan menghasilkan uang yang lebih banyak untukku," tambahnya, merencanakan sesuatu yang mengerikan. "Siap bos," seru anak buahnya itu. Saat itu Drake mendengarkan pembicaraan mereka dan dia tersenyum menyeringai. "Bagus, besok adalah kesempatan yang langka, kami harus melarikan diri," seru Drake pelan, lalu dia berlari ke ruangan kecil pengap yang menjadi tempat mereka beristirahat sebentar. Dia akan mendiskusikan rencana melarikan diri dari tempat menjijikkan ini. Saat itu, Amora dan Kai baru saja kembali dari tempat perjudian, mereka berempat memiliki jadwal kerja berbeda, tempat perjudian itu berlangsung selama 24 jam, jadi agar mereka bisa tetap bertahan hidup, mereka harus menggakali jam kerja. "Kalian baru sampai, aku ada kabar bagus," seru Drake lalu ekspresinya yang tadi tersenyum itu berubah menjadi khawatir ketika melihat wajah Kai yang babak belur, dan tangan Amora yang berdarah juga wajahnya yang memar. "Apakah kejadian itu terulang lagi?" seru Drake mengepal tangannya dengan kuat. Tapi Kai melindungiku, jadi dia dipukuli sampai seperti ini," jawab Amora menangis dan terbata-bata. Drake merasa sangat marah, seandainya dia bisa membalaskan mereka semua, maka dia rela menjual jiwanya. Ya, Amora adalah anak kecil perempuan, dia bekerja di tempat yang menjijikkan, banyak orang tidak bermoral, apalagi tempat ini bebas hukum. Ada banyak orang dewasa yang terkadang hendak melecehkan Amora, untungnya hal itu tidak pernah terjadi karena salah satu dari mereka pasti akan melindungi Amora. Tetapi, hal itu tentu ada bayarannya, ialah luka yang serius seperti yang dialami Kai. "Hehe, jangan menangis, aku baik-baik saja, tidak sakit sama sekali,"
bukankah kita memang harus saling melindungi? Seru Kai tersenyum walau wajahnya sudah babak belur, tubuhnya memar dan banyak darah yang menempel di bajunya. Drake tertunduk dan dia tidak bisa menahan tangisnya, melihat senyuman menyedihkan Kai yang masih kecil itu sungguh membuat hati Drake teriris. Maafkan aku semuanya, tapi besok kita sudah bisa kabur, ayo kita obati luka kalian sembari aku beritahukan rencana kabur kita, seru Drake pelan dan membuka pintu untuk keduanya. Sudahlah jangan menangis, aku baik-baik saja, seru Kai lagi menyentuh bahu Drake. Kai berpura-pura kuat, padahal seluruh tubuhnya kesakitan sekali, bahkan tangannya terlihat gemeteran. Waktu akhirnya berlalu, rencana yang sudah disusun Drake telah diketahui semuanya, mereka memutuskan menyusup di sebuah kardus besar di dalam mobil, di mana kardus itu harusnya berisi barang-barang yang hendak dibawa oleh Martinez ke tempat pelelangan orang-orang itu. Martinez dan seluruh anggotanya sama sekali tidak tahu sebelum Martinez sampai di kota. Saat mobil itu berhenti di sebuah gedung megah yang memiliki taman yang begitu luas, Martinez keluar terlebih dahulu. Kau berjaga di sini, aku akan pergi ke tempat pertemuan, nanti saat aku kembali kau bawa barang-barang yang ada di dalam kotak belakang mobil, perintah Martinez kepada anak buahnya yang sedari tadi membawa mobil. Siap bos, seru anak buah Martinez itu di mana Martinez langsung pergi meninggalkannya. Saat itulah, dengan sangat hati-hati dan tanpa suara, Drake dan yang lain keluar dari kotak dan dengan sangat hati-hati, Drake mengendap-endap dan langsung melingkarkan tangannya ke mulut anak buah Martinez untuk membius anak buahnya itu. Drake membawa obat bius yang bisa ia dapatkan dengan mudah di tempat Martinez, agar mereka bisa kabur dengan aman dari mobil. Ketika anak buah Martinez itu hendak memberontak, bius itu bekerja dengan cepat dan membuatnya tidak sadarkan diri. Berhasil, ayo kita kabur, seru Drake di mana mereka keluar dari mobil, mereka hendak berlari ke arah gerbang namun lokasinya sangat jauh dan penjagaan sangat ketat. Bagaimana ini? Sebaiknya kita bersembunyi dulu, tidak mungkin Martinez berani menggeledah gedung megah ini, bisik Drake di mana saat ini menggendong Kai. Ternyata luka yang diterima Kai tadi malam sangat parah, di mana hal itu membuatnya sulit berjalan dalam beberapa hari ke depan. Dengan kaki kecil mereka, dan penampilan yang sangat menyedihkan penuh luka bahkan masih ada darah kering, mereka berlari tanpa arah ke dalam gedung megah itu. Mereka masuk ke sebuah ruangan yang mereka kira kosong. Sepertinya kita akan aman di sini untuk sementara waktu, bisik Drake menurunkan Kai dari gendongannya. Namun semuanya langsung berubah ketika mereka membalikkan badan dan bertemu pandangan dengan seorang anak kecil berambut hitam dan terlihat dari keluarga terpandang duduk di sebuah sofa. Anak kecil itu memiliki ekspresi yang dingin, matanya tajam dan dia melihat jelas ke arah Drake dan yang lain. Kalian terlihat mengerikan, seru anak laki-laki itu masih tidak memiliki ekspresi, namun seolah tidak peduli, anak laki-laki itu kembali memerhatikan buku yang sedang ia baca. Drake dan yang lain masih terdiam membisu sampai ketika tok, 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 terdengar ketukan di pintu. Tuan Akram, lelangnya akan dimulai, ujar seseorang dari balik pintu, membuat Drake dan yang lain syok dan ketakutan lagi. Akram yang masih kecil saat itu hendak berusia 8 tahun, kembali menoleh ke arah pintu dan melihat lagi ke arah anak-anak yang terlihat terluka dan menyedihkan. Sejak kematian ibunya, Akram memang sudah dipindahkan Abraham Granddawn ke mansion yang ditinggali oleh Akram sekarang. Itulah mansion milik ayah kandung Akram. Kehidupan Akram berubah drastis, dia tidak lagi mendapatkan penyiksaan atau perlakuan mengerikan yang terkadang ia terima dari ibunya. Dia sepenuhnya tinggal di mansion bersama para pelayan keluarga Dawn. Sejak saat itu, Akram belajar banyak hal, entah apa yang membuat Abraham Granddawn membebaskannya begitu saja akan tetapi setelah Akram menilai, sepertinya Abraham tidak bisa memiliki seluruh kekayaan keluarga Dawn tanpa dirinya. Entah apa yang sebenarnya terjadi,
Akan tetapi Akram yakin jika Abraham Grant Dawn memiliki peran penting dalam lenyapnya seluruh keluarganya. Di saat Akram hendak berusia 8 tahun, dia hendak menghadiri lelang pertamanya, dia sedang mempelajari buku bisnis di tangannya. Terkesan berlebihan, akan tetapi Akram memang sudah memiliki kepintaran di atas rata-rata sejak awal. Akram meletakkan buku yang sedang ia baca, dia kembali melihat ke arah anak-anak yang ada di depan pintu itu. Mereka terlihat terluka, kurus dan tidak terawat, bahkan ia bisa melihat banyak bekas luka baru di tubuh mereka. "Tuan muda, apakah Tuan muda ada di dalam?" tanya kepala pelayan yang menjadi pendamping Akram di tempat itu hendak membuka pintu. Saat gagang pintu bergerak, Drake dan yang lain melebarkan mata, mereka ketakutan setengah mati, namun mereka juga entah kenapa tidak berani berbicara dengan anak laki-laki misterius yang dipanggil Tuan muda itu. "Aku ada di sini, jangan masuk ke dalam, aku akan segera keluar," seru Akram, membuat keputusan sendiri untuk pertama kalinya. Hanya saja, melihat dari situasinya anak-anak itu nampak sangat ketakutan dan seolah sedang bersembunyi dari sesuatu yang menakutkan. "Aku tidak mengerti, akan tetapi ini adalah kali pertama untukku di mana aku memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu atas kemauanku sendiri," seru Akram pelan, tanpa ekspresi, dia melangkah dengan tatapan masih melekat ke arah Drake, yang dimana dia terlihat melindungi ketiga anak yang lainnya. Saat Akram sudah berada di depan pintu, Drake dan yang lain menyingkir, tidak ada satupun yang berani mengatakan apapun. Walau Drake merasa dia pasti satu umuran dengan anak laki-laki yang menatap lurus ke arahnya itu, ada yang berbeda dari anak laki-laki itu, seolah-olah tatapannya sangat mengintimidasi. "Aku tidak akan beritahu siapapun, masuklah ke dalam ruangan kecil di sana," ujar Akram berbicara pelan, lalu dia keluar dari ruangan. Entah bagaimana caranya, namun sejak saat itu Drake berencana untuk memanfaatkan anak laki-laki yang pada akhirnya ia kenal dengan nama Akram, agar mereka bisa terlindungi dari Martinez lalu setelah itu mereka akan kabur. Itulah rencana awalnya, namun entah apa yang membuatnya mengubur rencana itu dan menjadi sangat setia di sisi Akram hingga sekarang ini. Flashback off. Jadi kalian adalah anak-anak yang dahulu kabur. Tapi bagaimana bisa? Tanya Martinez, akhirnya mengingat kenangan kelamnya. "Tunggu dulu, bukan itu yang penting," lanjutnya, suaranya penuh kepanikan. "Ampuni aku bersalah, seharusnya aku tidak melakukan itu," pinta Martinez, mencoba memohon. "Aku menyesal, tolong lepaskan aku," serunya lagi, wajahnya penuh ketakutan. "Sudah terlambat. Kau mengatakan kau menyesal akan tetapi kenyataan kau menculik lebih banyak lagi anak-anak kecil tidak berdosa dan bahkan memperlakukan mereka lebih buruk dari kami," tuduh Drake dengan nada penuh dendam. "Dengar ya Martinez, kami ingin kau dengar ini dengan jelas dan kami ingin kau ingat ini sampai mati," ujar Sin, wajahnya yang biasanya santai kini penuh amarah. "Kau tidak akan mati dengan mudah, kami akan membuatmu memohon untuk mati karena kesakitan sampai seumur hidupmu." Lanjutnya, menunjukkan dendam yang begitu hebat. "Kejahatanmu terlalu mengerikan, bukan hanya pada kami, tetapi pada anak-anak itu juga," tambah Sin, mengingat kembali penderitaan mereka. "Ampun, tolong jangan lakukan, aku mohon," teriak Martinez kesakitan sampai ia pingsan. "Tolong," gumamnya sebelum kehilangan kesadaran. Namun Drake dan yang lain tahu jika teriakannya bukanlah teriakan penyesalan, melainkan teriakan karena dia sudah tertangkap. Saat itu Akram sudah tiba di markas, dengan wajah yang terlihat senang, dia bahkan bersenandung sembari membawa bekal kebanggaannya. Sungguh, seorang bos mafia yang memiliki begitu banyak kekuasaan terlihat bahagia sekali hanya karena bekal makanannya. "Bos," seru seluruh anak buahnya segera menundukkan kepala mereka memberikan hormat. Akram tersenyum dan merasa hari ini begitu indah. Di mana Drake dan yang lain,
Suruh ke ruangan pertemuan, perintah Akram kepada salah satu anak buahnya. Siap bos, balas anak buahnya itu langsung menghubungi Drake dan yang lain agar segera menuju ruangan pertemuan. Hanya dalam waktu singkat, mereka segera berkumpul di ruangan pertemuan. Akram meletakkan bekal makanan berharganya di atas meja. Dia akan membahas mengenai misi yang akan mereka lakukan selanjutnya, terkhusus untuk memberantas pihak pemegang saham perusahaan Stone yang masih hendak menentangnya. Bos, kau kelihatan senang sekali, apakah ada hal baik yang terjadi? Tanya Drake memperhatikan jika ada yang berbeda dari raut wajah Akram. Bosnya yang sudah ia kenal sejak kecil ini terlihat bahagia sekali. Jika dia ingat dari saat mereka bertemu pertama kali, rona wajah Akram sungguh berbeda. Akhir-akhir ini dia jadi mudah tersenyum. Tentu saja aku senang, seseorang yang tidak pernah jatuh cinta sepertimu mana bisa mengerti. Jawab Akram dengan nada menggoda. Hahaha, apakah kau lihat bekal makanan ini? Lanjutnya, memamerkan bekalnya. Edelweiss menyiapkan aku bekal makanan, itu artinya dia sangat mencintai aku dan tidak ingin aku melupakan cita rasa masakannya. Hahaha, betapa indahnya cinta ini, ujar Akram begitu bangga. Dia membanggakan bekal makanannya yang berwarna pink di hadapan anggotanya. Sedangkan Drake langsung terdiam dan membelku. Dia merasa panah fakta yang menyakitkan sedang menusuk dirinya. Bos, aku juga ingin jatuh cinta. Aku ingin memiliki teman bertengkar tapi mesra, seperti bos sekarang, balas scene di mana dia sedang berapi-api dan bersemangat untuk menemukan cinta. VTTT. Hahaha. Kalian memang sangat aneh. Seru Amora yang tadi menangis karena marah tertawa terbahak-bahak melihat Drake yang membeku karena terkena sarkasme, Shin yang selalu ingin mengikuti apa yang dilakukan Akram. Dan Kai yang terlihat ingin segera pulang dan tidur, sedangkan Lee, dia menangis kesal karena dia sangat benci dengan urusan perusahaan, dia menggantikan Drake dalam waktu 1 hari dan hal itu membuatnya stres. Perkumpulan mafia daun ini memang terlihat sangat mengerikan, namun tanpa mereka sadari, mereka sangat mengenal satu sama lain, dan mereka telah menjadi saudara yang setia satu sama lain.